Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel saya, di channel Indah Fauzia. Masih dalam video pembelajaran apresiasi puisi, kita akan mengapresiasi puisi yang bertemakan atau puisi tentang anak-anak. Untuk mengetahui bagaimana bentuk apresiasinya, tonton video ini sampai habis ya teman-teman. Kita ke pengantar dulu. Puisi yang bertemakan anak-anak ini, kita tahu bahwa pengarang menghadirkan kejadian atau suatu peristiwa nyata yang terjadi terhadap anak-anak. Bisa kesan yang dihadirkan itu bahagia, sedih, ataupun berbentuk kekerasan, bahkan pembunuhan terhadap anak. Sehingga puisi anak ini muncul seakan-akan ada konteks nyata yang terjadi di lapangan. Pengarang berusaha memusatkan sudut pandangnya terhadap anak-anak. Dalam analisis ini akan dijabarkan puisi yang berkenaan tentang anak-anak, yakni Luka Tak Terlupa karya Budi Setiawan dan Gadis Peminta-Minta karya Toto Sudarto Bahtiar. Puisi Luka Tak Terlupa karya Budi Setiawan. Cuaca kemarin pingsan pada siang yang murung, gagu dan kaku kata. Bagaimana hendak disebut karena menemukanmu juga kehilanganmu. Hanya kisah perih yang tumbuh terangkai menjadi sepasang sayap putih bagi keberangkatanmu juga kepulanganmu. Selebihnya sepi dan cuma harus sepi, tekun menikam hari, sedangkan doa-doa bercampur air mata terus mencurah menjadi hujan, menjadi sungai mengalir di jazirah kepiluan. Dan luka itu tak akan terlupa bagi anak-anak cahaya. Kita ke makna puisi. Puisi Luka Tak Terlupa ini memberikan makna seseorang, yaitu anak yang mengalami luka pada dirinya. Pengarang memberikan gambaran bahwa anak itu awalnya tertidur atau pingsan dalam teriknya siang. Namun, sebelumnya ia sudah ditemukan dan saat itu juga anak itu dinyatakan tutup usia. Kisah yang perih ia alami merupakan akibat dari orang-orang terdekatnya yang tega melakukannya dalam harinya itu. Kesedihan bermunculan di wajah orang lain dan hanya meninggalkan luka pada anak itu yang sampai saat ini tidak akan terlupakan, terutama bagi anak-anak yang menurut penulis seusia dengannya. Kemudian sudut pandang puisi. Sudut pandang yang dipakai pengarang adalah sudut pandang orang kedua, yakni kamu. Hal ini seakan-akan pengarang memusatkan pandangannya tidak hanya angan melainkan nyata, bahkan dekat dengan pengarang, yakni seorang anak yang saat itu terluka, bahkan sudah tak bernyawa akibat orang terdekatnya, sehingga pengarang memakai sudut pandang dari seorang anak yang terkujur penuh luka dan sudah tidak bernyawa. Kemudian, bentuk perlindungan anak dalam puisi Luka Tak Terlupa ini apa ya kira-kira? Yang pertama, sayangilah anak-anak yang berada di sekitar kita. Yang kedua, jangan menyakiti jiwa dan fisik anak. Yang ketiga, memberikan perlindungan terhadap keberlangsungan hidup seorang anak. Yang keempat, merawat anak sesuai dengan hak mereka. Yang kelima, mengancam serta menghukum pelaku kejahatan terhadap anak. Selanjutnya ialah puisi Gadis Peminta-Minta karya Toto Sudarto Bahtiar. Setiap kita bertemu, gadis kecil berkaleng kecil, senyummu terlalu kekal untuk kenal duka. Tengadah padaku pada bulan merah jambu,
tapi kotaku jadi hilang tanpa jiwa. Ingin aku ikut gadis kecil berkaleng kecil pulang ke bawah jembatan yang meluruh. Sosok hidup dari kehidupan angan-angan, kemerlapan, gembira dari kemayaan riang. Duniamu yang lebih tinggi dari menara katedral, melintas-lintas di air kotor, tetapi yang begitu kau hafal. Jiwa begitu murni, terlalu murni untuk bisa membagi dukaku. Kalau kau mati, gadis kecil berkaleng kecil, bulan di atas itu tak ada yang punya. Dan kotaku, kotaku, hidupnya tak lagi punya tanda. Makna puisi ini menceritakan sebuah kesan si aku pada gadis peminta-minta yang walaupun hidupnya itu penuh dengan duka. Namun si gadis peminta-minta itu selalu tersenyum. Senyumannya pada si aku membuat si aku bahagia. Namun berbalik dengan kejamnya kota yang tak memiliki hati. Lalu si aku ini ingin mengenal lebih jauh kehidupan si gadis peminta-minta yang tinggal di kolong jembatan. Digambarkan di sana memiliki kehidupan yang mewah dan bahagia, namun tidak nyata. Jiwa gadis peminta-minta itu sangatlah murni dan suci, serta jauh dari kemunafikan. Namun hal itu tak sesuai dengan keadaan yang ia rasakan, bahkan si aku pun merasakan. Kemudian kesedihan dari si aku, andai kata si gadis peminta-minta itu tutup usia atau meninggal, karena tidak akan ada lagi kemurnian jiwa bagi kaum orang miskin. Sudut pandang puisi. Puisi ini memiliki sudut pandang orang pertama aku dan sudut pandang orang kedua kau. Aku di sini ialah sosok pengarang yang mengarahkan dirinya dengan seorang anak gadis yang selalu meminta-minta, baik jiwa, peristiwa, suasana yang melekat pada gadis peminta-minta itu. Bentuk perlindungan anak dalam puisi gadis peminta-minta. Yang pertama, kehidupan anak selayaknya tidak sengsara. Perlu ada bantuan dari segenap pihak. Yang kedua, anak harusnya mendapatkan kesenangan terkait berjalannya usia mereka. Yang ketiga, memberikan pelayanan kepada kaum miskin. Yang keempat, menghilangkan kebiasaan seorang anak dalam meminta-minta atau mengemis. Yang kelima, ulur tangan dari semua orang sangat dibutuhkan untuk menekan peristiwa yang masih dialami sebagian anak, terutama pada wajah perkotaan. Baiklah teman-teman, itulah tadi hasil interpretasi atau analisis terkait puisi yang bertema atau tentang anak-anak, baik dari puisinya, kemudian makna puisi, sudut pandang yang diambil oleh pengarang, dan juga bagaimana sih perlindungan terhadap anak-anak untuk kedepannya. Tidak hanya terkait saja atau isi sajanya, tetapi implementasi dalam kehidupan nyata itu sangat dibutuhkan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah. Ihdinas siratal mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.